Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Yang sama-sama kita hormati Pak Ketua yang alhamdulillah sudah lama selalu kita bersama, dan saya sering juga ketemu di diskusi-diskusi di ikhtiar. Ya, mungkin ini ada pertimbangan tersendiri sehingga saya diberikan amanah untuk menyampaikan apa yang saya pahami pada malam ini, termasuk tadi apa yang disampaikan beliau. Termasuk sebenarnya tema atau judul yang saya coba akan sampaikan pada kesempatan ini. Ketika tadi Pak Asdar tanya, kira-kira apa temanya, Prof? Spontan aja keluar itu. Bagaimana menata kehidupan dengan zikrullah. Karena pernah muncul di diskusi saya dengan beliau di ikhtiar itu, biasa kita dengar adanya istilah sikri temapatu jenek terluka, ya. Nah, saya mencoba melihat nanti sebenarnya apa sih yang dimaksud kalau kita melirik pada Al-Quran, ya. Karena luar biasa sebenarnya kalau kita mengintip-ngintip Al-Quran kemudian dipadukan dengan kearifan lokal, insya Allah itulah yang akan mengantar baik ilmu itu jadi hebat maupun ilmuwan itu bisa jadi hebat. Ini ya luntur di formulasi keilmuan kita dengan terjadinya dikotomi antara spiritualisasi keilmuan dengan ilmu-ilmu yang berkembang. Ayat kauniyah terpisah dengan ayat kauliyah. Jadi itu yang mendasari saya mencoba memilih tema ini. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menjadikan bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan berkah, di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan yang lengkap sebagai jalan untuk merebut keselamatan. Kita sudah tidak salah pilih memilih formulasi kehidupan dengan berislam yang dilengkapi dengan aturan-aturan di dalam melakoni hidup dan kehidupan ini. Silmi kafa yang tidak ada keraguan baginya, la raiba fihi, untuk mengantar kita menuju pada aslam atau keselamatan fid dunya wal akhirah. Kita selalu berdoa supaya kita selamat dunia akhirat, sehingga bahasa Qur'annya pada hakikatnya orang yang selamat itu ketika selamat di tiga alam. Yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Selamat perjalanan hidupnya di dunia, selamat perjalanan hidup kita di alam barzah nanti di sana yang kita tidak tahu berapa lama kita menunggu, dan selamat perjalanan hidup kita ketika menerima buku catatan amal kita untuk memilih atau menentukan Allah menentukan jalan hidup kita selanjutnya, kiri atau kanan, karena hanya dua keputusan nanti, ya. Hanya dua keputusan, buku catatan amal diterima dengan tangan kanan atau tangan kiri. Insya Allah mudah-mudahan semua warga KKS akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Amin. Ya. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang seluruh umat Islam sudah pernah membangun komitmen dalam syahadat. Syahadat ucapan yang tidak cukup hanya diucapkan. Syahadatain itu tidak cukup hanya kita ucapkan, tetapi bagaimana kita mencoba mengoptimalkan, menjadikan Rasulullah sebagai contoh, sebagai suri teladan dalam mengerungi berbagai aspek kehidupan, baik di dalam melakoni peran kehambaan Abdillah yang berimplikasi kepada bagaimana amalan-amalan ritual kita,
betapa mulianya berkumpul silaturahmi, betapa mulianya salat di awal waktu, betapa pahalanya ketika kita salat jamaah, betapa mulianya kita ketika kita menambah salat-salat sunnah. Karena seluruh amalan-amalan ritual yang sudah digariskan oleh Islam, apakah itu salat, apakah itu puasa, apakah itu sedekah, haji, itu semuanya ada wajib, ada yang sunnah. Dan mudah-mudahan saya tidak keliru bahwa pertarungan kita untuk bagaimana mendekatkan diri kepadanya adalah pertarungan kita di sunnah. Mohon maaf, ketika kita berpuasa hanya mengharapkan puasa wajib yang hanya hadir 1 kali 1 tahun, bayangkan 1 kali 1 tahun, dan tidak ada yang menjamin dirinya sampai tahun depan. Kalau hanya wajibnya 11 bulan lagi baru kita puasa, sehingga perlu ditambah-tambah sambalu, ya. Ada puasa Syawal nanti, ada puasa Senin Kamis kalau kita mampu, ada Ayyamul Bid, ya, setiap pertengahan bulan 13, 14, 15 tahun 4 tahun agak sana Hijriah, kayaknya 4 tahun Masehi, ya. Coba dilatih-latih diri kita. Kalau tidak bisa kita Senin Kamis, coba Senin saja dulu. Karena yakin bahwa berpuasa itu untuk kita. Semua ibadah untuk diri kita. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamu, bahwa pada hakikatnya kita berpuasa itu adalah lebih baik seandainya kita bisa temukan rahasia di balik puasa itu. Nah, saya selama proses pembelajaran, ayat-ayat yang ditutup dengan khairul lakum in kuntum ta'lamu tafajok ke bawah nih. Fuang Allah Ta'ala maka anja ini ya. Engkau rahasia di balik itu. Apa di antaranya juga salat awal waktu. Salat awal waktu. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wasarul bai'ah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi meskipun ayat ini sebenarnya lebih khusus pada hari Jumat, narekom bane taweku masih jie. Salemana ni ro jamal-jamal dinota, lokani ol mengarangi Fuang Allah Ta'ala melaksanakan salat Jumat. Tetapi alangkah mulianya kita kalau semua salat. Disitulah rahasia kehidupan sebenarnya. Dan ini beragama ini sebenarnya rasional. Allah hanya meminta rata-rata mungkin 15 menit, itu paling tinggi itu satu salat fardu. Berarti kali 5 kan 60 menit. Waktu yang diberikan Allah kepada kita 24 jam. Jadi Allah itu sangat rahman, kasih sayang, dan sangat sebenarnya dalam kita beragama sangat profesional. Zakat hanya diminta 25%. Atau 3% siaga mi bawa ya roh. Ini semua adalah sentuhan-sentuhan bagaimana kita beragama, untuk bagaimana kita merebut nanti kemuliaan baik di sisi Allah, dan yakin kalau kita dimuliakan oleh Allah, yakin bahwa kita akan dapat kemuliaan dari makhluknya. Itu baru salat wajib. Karena memang Allah menyampaikan hafizu ala salawati wassalatil usta. Jagawi betul sampai jammu. Karena inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, bahwa salat wajib itu aku sudah tetapkan waktunya. Tadam penga ya, mungkin secara fikih bahwa salat lohor itu mendekat asar itu masih sah. Tetapi rahasianya salat ada di awal waktu. Maka dia Allah Ta'ala, aku sudah tetapkan waktunya. Ya, jadi ini mungkin menjadi bahan renungan bagi kita semua di dalam bagaimana keseriusan kita untuk bagaimana menempatkan diri sebagai hamba, membuktikan diri kita bahwa betul ataki arengi hak nafang Allah Ta'ala, dan hak yang kita berikan itu untuk diri kita. Semua itu antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ibadah-ibadah ritual itu untuk diri kita. Jadi semua yang diwajibkan itu adalah bermasalah kalau kita tidak lakukan. Haji pun ya, ada haji wajib, kemudian ada umrah. Dan tolong hati-hati, karena indikator kemakburan haji itu ada pada 4 indikator. Keikhlasan bertambah, ketaatan bertambah, kesabaran kita bertambah, dan kemauan mau berkorban bertambah. Itulah indikator makbrur. Kenapa kita katakan hati-hati, jangan sampai kita yang sudah dari sana itu belum menerapkan 4 ini, belum ada perubahan setelah kita dari sana, hanya songkok yang berubah. Kemudian saudara kita, ya dia pernah boleh kurang nafaratte ya ropa, ya nanti nasangnya tanya dia pernah boleh makan asana haji. Justru dia terapkan sebenarnya indikator kemakburan, tetapi belum pernah ke sana.
Dan ini maha adilnya juga Allah memang, bahwa untuk dicapai 4 indikator itu bukan hanya orang yang pernah ke sana, tetapi peluang untuk yang tidak pernah ke sana bisa merebut dan bisa mendapatkan 4 kemuliaan atau 4 indikator ini. Nah, para jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menata hidup kita menuju pada ketakwaan adalah bagaimana hubungan sosial. Jadi saya kira inilah salah satunya silaturahmi yang disampaikan tadi Pak Prof, ya, saya kira betul itu. Kesadaran kita bagaimana luar biasa pahalanya silaturahmi, mungkin ya belum didasari memang dengan pembelajaran yang mendalam. Karena sekali lagi saya mohon maaf bahwa keimanan dan keyakinan kita dari hakul yakin terhadap sesuatu, misalnya silaturahmi, terhadap siapa Tuhan, terhadap siapa diri kita, memang harus dilandasi dengan ilmu yakin. Jadi hakul yakin itu harus didasari dengan ilmu yakin. Ilmu yakin yang bagaimana, inilah tadi yang disampaikan Pak Prof. Saya mencoba mensuarakan. Ilmu itu berasal dari ayat kauliyah yang terungkap dari Al-Quran. Kemudian ilmu yang berasal dari ayat-ayat kauniyah. Pak Asdar, alhamdulillah, mengkaji ilmu ekonomi, itu adalah ayat itu. Ayat kauniyah yang perlu menyentuh nanti ayat-ayat kauliyah. Ayat kauliyah, dan ketika kita pertemukan nanti, itulah yang saya bahasakan sebagai spiritualisasi keilmuan. Ilmu saya di pertanian, saya mencoba mereformasi sekarang. Dengan berdasar pada ayat Al-Quran. Karena Allah menyampaikan, referensi utamanya adalah apa kata Tuhan di dalam mengelola alam. Kita hadir sebagai Khalifatullah untuk memakmurkan bumi, untuk merusak, bukan untuk merusak. Sehingga saya pola ilmu pertanian itu harus berlandaskan pada 3 aspek: produktif, sehat orang yang makan produksinya, dan ramah terhadap lingkungan. Karena Allah sudah menyampaikan, kulu washrabu min rizqillah wala ta'sau fil ardi mufsidin. Cari rezeki, makan dan minum, tapi janganlah merusak alam. Saya temukan, maaf Pak Prof, saya temukan 43 ayat yang terkait dengan jangan merusak. Bahkan ada salah satu ayat yang sangat menarik, orang yang merusak lingkungan, jadi lingkungan itu bisa lingkungan sosial, bisa lingkungan alam semesta, itu sama dengan membunuh, diibaratkan membunuh manusia yang tanpa alasan, dan dia bisa diganjar dengan hukuman mati. Mari kita lihat itu ya. Sehingga saya katakan begini, bahwa dimensi ketakwaan itu yang selama ini dibahas oleh para ustaz, para ulama, hanya pada 2 dimensi. Dimensi hubungan dengan Allah, yang tadi dengan yang terkait dengan ibadah-ibadah ritual. Kemudian dimensi sosial, atau hubungan kemanusiaan, hablum minan nas. Maaf, tadam penga utamba cedi, bagaimana dimensi kita, bagaimana menghargai alam ini, menghargai lingkungan, menghargai air, menghargai tanaman. Karena semuanya kita tercipta dari unsur lingkungan dan tergantung pada lingkungan. Sehingga kajian antropologi yang hanya membagi 3 manusia itu, manusia sebagai makhluk egosentris, ekosentris, dan spiritual sentris, utambah CD, manusia sebagai makhluk ekosentris. Minta tolong di yang lain kalau bisa di-mute dulu, minta tolong supaya anda terganggu ya. Halo? Ya. Nah, kemudian pandangan hidup yang paling tinggi di dalam kajian kehidupan ekologi itu hanya ekosentrisme. Saya suarakan sekarang dengan falsafah hidup spiritual sentrisme. Bahwa kita menghargai air bukannya sekedar dampak ekologi atau tanggung jawab ekologisnya, tetapi tanggung jawab itu perintah Tuhan. Makanya itu Rasulullah sudah mencontohkan itu. Pernah menegur orang menebang hewan, menebang pohon. Rasulullah menegur, hai kenapa potong pohon itu? Dia menjawab, ya Rasulullah, pohon ini sudah tua ini. Apa kata Rasulullah? Apakah anda tidak pikirkan bahwa ada semut mungkin yang sudah turun-temurun bahagia di pohon itu? Hanya anda melihat pohonnya, tidak melihat kehidupan lain di balik pohon itu. Kemudian ada hadis, tidaklah engkau menanam tanaman, jangankan tanaman itu dimakan oleh manusia, dimakan oleh burung, itu bernilai kebaikan bagi anda. Hadis lain, tidaklah kamu, seandainya sudah ada informasi, besok sudah adakan kiamat, ada biji di tanahmu, maka tanamlah biji itu, karena kemungkinan masih bisa bermanfaat bagi orang. Makanya, tadam pengak kalau ada yang keliru, saya tambah sekarang,
bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah, yang selama ini yang kita dengar dari para ustaz, khairun nas anfa'uhum linnas, saya tambahki khairun nas anfa'uhum nas wa anfa'uhum lil alamin. Ini bukan ayat tapi noleh dia magaga kafau tambero. Karena tadi itu bahwa 3 dimensi untuk mengantar kita menuju pada kemuliaan sejati ma'rifatullah. Nah, itu yang sebagai dimensi untuk bagaimana mengantar kita untuk jadi mulia, menjadi orang yang bertakwa. Karena inilah yang akan kita capai nanti di bulan suci Ramadan ini, la'allakum tattaqun. Sehingga kita mencapai predikat kemuliaan, karena ketakwaan itu adalah predikat kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum. Dan sebagai tangga untuk menuju pada posisi kemuliaan tertinggi, benar-benar bertakwa, menuju pada ketenangan jiwa, yaitu jiwa al-mutmainnah. Dan kita semua berharap juga akan menutup kehidupan kita dengan mencapai predikat jiwa ini. Karena insya Allah ini akan mendapat panggilan khusus dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang mencapai predikat al-mutmainnah, mencapai takwa yang sebenar-benarnya takwa, yang dilandasi atau berdasar dari 3 aspek tadi. Masuklah ke dalam golongan hambaku yang aku ridha, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang masuk surga. Nyaman rebu eli noldiki fong Allah Ta'ala nasa tamak ko nasa surga. Ini semua perjuangan kita untuk menuju kita ke situ. Karena saya mencoba pelajari, memang ada 2 jalan kematian. Ada 1 ayat memang kita dipaksa, kita dipukul, dipaksa nyawa keluar, ya. Tetapi ada juga yang diundang. Itulah tadi ayat yang saya bacakan, dan mudah-mudahan semua kita masuk pada golongan yang diundang. Nah, bagaimana menata ke sana? Nah, termasuk tema pada kesempatan ini. Sedikit ya Pak Prof, karena ini yang pernah kita diskusikan sedikit. 3 sebenarnya yayasan Sikri Temapet tuh. Saya mencoba menelusuri 1 ayat, ya, pada surat keempat An-Nisa 103. Maka ada kayana rekafas ya sesikir temak petue. Kenapa? Sikir itu, sholat itu kan disebut juga sikir. Tetapi ayat itu menyampaikan faiza kadaitumus sholat sikrullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Faizat maknantum aqimis shalah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi saya bilang, maka dia Allah Ta'ala, narekofole waktu sempajangnya sempajak ko. Narekofura ko mas sempajang, ngarasika. Pada saat berdiri, duduk, baring, setelah itu salat lagi. Maka daka engkaga jama-jaman di antara salat itu tidak lepas dari 3 ini. Kude toleu tudangi. Kude